Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1281. Waktu selalu suka menumpuk, perubahan sekecil apapun menjadi jejak waktu. Sambil minum, Chen Feng memandang yang lain dengan hati-hati. Anda selalu dapat menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Hal ini membuatnya merasa sedikit sombong, tapi dia juga berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, emosinya menjadi lebih halus. Tuan Liu dan Tuan Li sama-sama sudah tua, rambut mereka mulai memutih, dan semangat mereka tampak buruk. Terutama Tuan Li, yang minum beberapa gelas lagi dan terus batuk. Temperamen Li Tongzu juga meningkat, dan dia terlihat seperti bos. Nilai asli yang menyanjung mata telah banyak hilang. Hal ini bisa dimaklumi. Lagi pula dulu orang kebanyakan melihat wajah orang lain, namun kini orang lain melihat wajahnya sendiri. Liu Jingbai menjadi lebih dewasa, dan ada sentuhan kedalaman dan kelembutan di antara alisnya. Duduklah di sisi kirinya dan jalin jari-jari Anda dengan tangan kirinya. Seolah takut dia menghilang lagi. Ruan Qingqiu terus menatapnya, matanya hampir tidak pernah lepas. Sepertinya saya telah kehilangan penglihatan saya selama 4 tahun, dan saya harus mendapatkan kembali raja di hati saya sedikit demi sedikit. Menonton, sesekali tersenyum. Wajah yang memikat dan senyuman yang memikat itu jelas merupakan keberadaan yang paling memikat di dunia ini. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Xinyan masih sangat konyol, matanya semurni langit kosong. Dan Zhang Xinyan juga melepaskan sepenuhnya hari ini, mengambil gelas anggur dan terus minum. Bagaimanapun, selama dia ada di sini, meskipun dia berubah menjadi ular, dia masih memiliki seseorang untuk dilibatkan. Yang paling mengejutkannya adalah Dayong. Dia mengambil gelas anggur dan berkata kepada Dayong dan Yang Yani, "Dayong, maafkan aku bahkan tidak pergi ke pernikahan kalian berdua. Semoga pernikahanmu bahagia. Aku harap kamu menerima ini terlambat berkah." 2 tahun lalu, Dayong akhirnya membuat Yang Yani terkesan, dan keduanya memperoleh akta nikah. Dengan hasil ini, dia sungguh turut berbahagia untuk Dayong. Dayong adalah pria yang tidak pandai berkata-kata, dia mengambil gelas wine dan meminumnya dengan penuh semangat. Setelah menghabiskan minumannya, saya mengucapkan terima kasih. Setelah Chen Feng selesai minum, dia mengeluarkan setumpuk undangan ke kursi VIP untuk upacara penganugerahan dari tangannya. Sambil mengeluarkan 5 kartu, dia menyerahkannya kepada Dayong dan berkata, pada tanggal 23 Juni akan ada upacara penganugerahan di Yanjing. Selain Anda dan saya, juga akan ada 4 saudara kita yang meninggal. Tolong bantu saya pergi sana. Serahkan undangan ini kepada keluarga saudara-saudara. Tangan Dayong gemetar setelah menerima undangan tersebut. Seperti Chen Feng, dia telah menunggu hari ini sangat lama. Di sampingnya, mata Yang Yani juga berlinang air mata. Suaminya saat ini adalah Wei Yong, dan saudara laki-lakinya adalah Yang Guowei, keduanya anggota tim Komando Shenyang. Merupakan suatu kehormatan juga bagi Komando Shenyang untuk dipuji dan diberikan penghargaan oleh negara. Ya. Dayong meletakkan undangan itu di atas meja dan tiba-tiba berdiri. Lalu dia memberi hormat pada Chen Feng. Dia tidak pandai berkata-kata, jadi dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chen Feng dengan cara ini. Suasananya agak berat, tapi Chen Feng tersenyum. 3 undangan lagi ditarik dan dikirim masing-masing ke Zhang Xinyan, Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu. Lalu dia berkata, "Jingbai pernah melihatku berseragam militer, tapi kalian berdua belum. Ayo berkumpul dan lihat betapa tampannya priamu berseragam militer." Ketiga wanita itu sangat bersemangat. Sibuk mengumpulkan surat undangan. Ketika saya memikirkan seragam militer legendaris Chen Feng, saya merasa sangat bersemangat. "Chen Feng, apakah kamu membunuh putra Anxin, An Lei kemarin?" Pada saat ini, Li Kuan tiba-tiba bertanya pada Chen Feng. Itu karena Chen Feng membunuh An Lei dan menimbulkan sensasi bahwa dia dan Liu Jianyun tahu bahwa Chen Feng belum mati. Baru kemudian Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu diberitahu, dan mereka bergegas ke komunitas Linye sesegera mungkin. Wajah Chen Feng sedikit berubah, dan dia mengangguk, "Ya, makhluk sembrono itu ingin menyerang Rongyan, jadi aku akan membunuhnya." Li Kuan tidak bisa menahan nafas dengan emosi ketika dia berbicara tentang membunuh dengan begitu mudah dan bebas. Dia berkata kepada Chen Feng, "Status Anxin tidak rendah, tapi jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk memediasinya." Mengenai kebaikan Li Kuan, Chen Feng tidak menerimanya, tetapi berkata, "Tuan Li,
jangan khawatir tentang ini, tidak akan ada banyak masalah. Orang yang berdiri di belakangku adalah Tian Lao. Setelah mendengar Tian Lao, Li Quan dan Liu Jianyun membelalakan mata karena terkejut. Itu adalah dewa sebenarnya dari kerajaan naga. Mereka minum sangat larut. Semua orang kecewa dan bahagia, tetapi Zhang Xinyan berubah menjadi ular berwajah merah sejak awal, menempel pada Chen Feng dan tidak melepaskannya. Mengetahui bahwa Chen Feng akan tinggal di Qinzi selama beberapa hari lagi, meskipun Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu sangat bersemangat, mereka tidak bersaing untuk mendapatkan bantuan sesaat dan memberikan Chen Feng malam ini kepada Zhang Xinyan. Saya tidak tahu apakah Zhang Xinyan berpura-pura mabuk atau benar-benar mabuk. Begitu dia kembali ke kamar, dia tampak menjadi orang yang berbeda. Banjir yang telah disimpan selama 4 tahun akan benar-benar tidak terkendali begitu dilepaskan. Teman baik, dalam pertempuran malam ini, Chen Feng menggunakan semua keterampilan nasionalnya dan akhirnya menahan serangan Zhang Xinyan. Pada saat terakhir ketika keduanya berpelukan, Chen Feng memberikan kelopak kuning lainnya kepada Zhang Xinyan. Keesokan harinya, Chen Feng tidur sampai siang hari. Dan saya masih bangun dari tempat tidur dengan pinggang terangkat. Saya tinggal di komunitas Linye sepanjang hari dan tidak punya tenaga untuk berlarian. Waktu berlalu, dan malam kembali dalam sekejap. Melihat mata Zhang Xinyan yang berapi-api, Chen Feng memakai sepatunya dan pergi. Tersenyum canggung, Tuan Liu mengundang saya makan malam-malam ini. Xinyan, Anda tidak perlu menunggu saya. Zhang Xinyan tampak kecewa, tetapi tahu bahwa Chen Feng pergi, menemani Liu Jingbai, dia tidak banyak bicara. Ketika Chen Feng keluar, dia tidak buru-buru naik taksi dan hanya berjalan-jalan di sekitar jalan. Tiba-tiba, saya melihat toko perlengkapan dewasa dengan lampu neon berkedip-kedip. Dia berhenti lama dan menyentuh pinggangnya. Tidak ada yang tahu apakah Chen Feng memasuki toko hari itu. Namun setelah makan malam bersama keluarga Liu malam itu, saat momen mesra bersama Liu Jingbai, dia tetap bersikap berani. Terakhir, kelopak ember ketiga diberikan kepada Liu Jingbai. Sekitar pukul 2 atau 3 tengah malam, dia diam-diam turun dari tempat tidur, berdiri di luar balkon, dan menyalakan rokok. Setelah menyesapnya, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan laut. Halo, teman sekelas Xiaowei. Sapanya lembut setelah panggilan tersambung. Ada keheningan lama di ujung telepon, tapi dia tidak menutup telepon. Saya tidak tahu berapa lama sebelum suara lembut Aphrodite keluar, orang jahat, apakah kamu benar-benar hidup? Alasan mengapa mereka tidak berbicara begitu lama adalah karena Aphrodite di ujung sana menggigitnya dengan gemetar. Dia memegangnya tangannya untuk mencegah dirinya menangis tak terkendali. Saking emosionalnya hingga saat ini, ia masih tidak percaya bahwa Chen Feng masih hidup. Ya, aku masih hidup, aku kembali. Rasa bersalah di hatinya membuat Chen Feng tidak tahu harus berkata apa. Sejauh yang dia tahu, dalam 4 tahun terakhir, Aphrodite telah mendukung seluruh kultus surgawi sendirian. Gereja berkali-kali mengajukan petisi agar dia terpilih kembali sebagai paus. Terus terang, saya ingin mencari pria lain, tetapi Aphrodite menolak. Tekanan yang terjadi tidak terbayangkan oleh orang awam. Setelah mengatur segala sesuatunya, aku akan mendatangimu. Kata Aphrodite gemetar. Chen Feng berkata, pada tanggal 23 Juni saya akan menerima upacara penganugerahan di Yanjing. Saya mengundang Anda untuk menjadi tamu kehormatan saya dan menghadiri upacara ini. Bab 1282. Apa yang disebut hujan dan embun sama-sama dimiliki oleh Chen Feng, dan ini ditunjukkan dengan jelas di sini. Tidak, pada malam ketiga, dia datang ke klub Ruan Qingqiu. Tidak seperti Zhang Xinyan dan Liu Jing, Chen Feng benar-benar santai dan menikmati tinggal di sini. Aromanya menggulung dan membuat orang mabuk. Chen Feng memejamkan mata dan mendengarkan nyanyian Ruan Qingqiu, pikirannya sudah mengembara, dan semangatnya tinggal 9 hari lagi. Rajaku, terima kasih telah menyelamatkanku. Lagu itu tiba-tiba berhenti, dan Ruan Qingqiu tiba-tiba berlutut di depan Chen Feng dan dengan lembut berbaring di pelukan Chen Feng. Ketika Chen Feng memalsukan kematiannya 4 tahun lalu, dia sebenarnya sudah mati. Tapi sekarang, dia hidup karena pekerjaan Chen Feng. Chen Feng kemudian membuka matanya dan dengan lembut membelai rambut panjang Ruan Qingqiu. Hingga saat ini, ia harus mengakui bahwa Ruan Qingqiu adalah wanita yang paling perhatian dan santai. Dengan Ruan Qingqiu, tidak pernah ada tekanan apapun. Setelah beberapa saat, dia mengambil Ruan Qingqiu dan berjalan melewati lapisan tirai kasa, melewati asap yang mengepul, melalui musik, catur, kaligrafi dan lukisan, dan berjalan ke ruang dalam antik. Itu karena Ruan Qingqiu sangat perhatian. Tidak,
Setelah seharian bekerja keras, Ruan Qingqiu dengan cepat menemukan bahwa energi Chen Feng tidak terlalu baik. Dia mengambil inisiatif berkali-kali dan mengambil alih pekerjaan fisiknya sendiri, mencegah Chen Feng bergerak terlalu banyak. Sekali dan untuk selamanya, tidak ada permintaan tambahan, hanya bersandar di bahu Chen Feng dengan lembut. Bagaimana orang yang penuh perhatian, yang tahu dingin dan panas, bisa membuat Chen Feng tidak merasa tertekan. Qingqiu, aku merasa berat badanmu turun. Chen Feng melingkarkan lengannya di sekitar Ruan Qingqiu, tetapi dia bisa merasakan tulang-tulangnya. Sebelumnya, Ruan Qingqiu dianggap montok. Sekarang saya sangat kurus, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menjadi sangat kurus karena dia dalam 4 tahun terakhir. Ruan Qingqiu tersenyum dan berkata, berat badan saya turun, sekitar 10 pon. Jika Anda ingin menjadi lebih gemuk, saya akan makan lebih banyak. Jika Anda ingin menjadi lebih kurus, saya bisa menurunkan berat badan. Hentikan. Chen Feng sibuk berkata, buruan jadi gemuk. Selama aku bisa menggendongmu, besok aku akan memasak di tempatmu dan membuatkan makanan enak untukmu. Tidak peduli kamu gemuk atau kurus, kesehatan adalah yang terpenting. Oke, ayo kita pergi berbelanja bersama besok. Ruan Qingqiu, tenggelam dalam kebahagiaan, kembali memeluk Chen Feng. Pada saat ini, Chen Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat keluar. Dia duduk dan berbisik kepada Ruan Qingqiu, ada tamu tak diundang di luar. Aku akan keluar dan melihat. Kamu berpakaian dan tunggu aku di kamar. Meskipun dia tidak tahu siapa yang ada di luar, dia bisa merasakan bahwa tidak ada yang salah dengan tatapan mematikan pihak lain. Oke, harap berhati-hati. Ruan Qingqiu juga duduk dan mengambil pakaian untuk Chen Feng. Chen Feng turun dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya dengan rapi, dan berjalan keluar. Angin malam bertiup, dan lapisan kain kasa beterbangan di balkon terbuka. Saat Chen Feng sedang mengancingkan kancingnya, dia berkata, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Pada akhirnya, dia akhirnya melihat pria itu. Pria itu berdiri di dekat dinding, mengenakan jubah hitam, dengan punggung menghadap ke arahnya. Chen Feng, lama tidak bertemu. Di tengah angin malam, pria misterius itu akhirnya berbalik. Tapi dia memakai topeng aneh, menutupi wajahnya. Topengnya setengah hitam dan setengah putih, setengah menangis dan setengah tersenyum. Hal yang paling menakjubkan adalah dia terlihat setengah seperti badut barat dan setengahnya lagi seperti kaisar kuno kerajaan naga. Sudah lama sekali. Chen Feng menyipitkan matanya dan tampak serius. Pria bertopeng di depannya adalah pria misterius yang berada di ruang rahasia rumah Lou Yuji. Dia juga pria misterius yang membawa pergi Jing Sui pada malam ketika klan Yuntang dihancurkan. Aku benar-benar tidak menyangka orang ini akan menjadi orang pertama yang datang ke rumahku setelah kembali ke kerajaan naga. Pria bertopeng itu berkata dengan suara serak, 4 tahun lalu, kamu berjanji akan membantuku membunuh Ji Yunfan dan Ji Mengyang, tapi sepertinya kamu tidak melakukannya. Kamu tidak melakukannya. Kata Chen Feng dengan marah, bukankah Ji Yunfan sudah mati, dan Ji Mengyang hampir mati? Apa bedanya? Saya pingsan saat itu, dan cukup bagus bisa melakukan ini. 4 tahun lalu, Ji Huanmeng mengirim pesan kepada pria bertopeng, memintanya untuk membunuh Ji Yunfan dan Ji Mengyang. Saat itu, saya berhati-hati dan tidak membunuh kedua orang ini sepenuhnya. Namun Ji Yunfan tetap terbunuh, dan Ji Mengyang dipukuli hingga dia hanya bisa bernapas. Dilihat dari hasil ini, pria bertopeng tidak akan menemukan masalah dengannya. Setelah hening beberapa saat, pria bertopeng itu berbicara, melihat faktanya, Ji Yunfan pada akhirnya dibunuh oleh Ji Mengyang, jadi itu bukan penghargaanmu, tapi Ji Mengyang pada akhirnya diselamatkan dari kematian. Meskipun kekuatan tempurnya rusak parah, dia masih hidup dan sehat sekarang. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu belum menyelesaikan misimu. Chen Feng sedikit tidak sabar, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu menemukanku malam ini, tidak bisakah kamu begitu membosankan, dan ingin berdiskusi denganku apakah aku telah menyelesaikan tugas itu? Jika kamu benar-benar membosankan, maka kamu bisa pergi. Dia sudah menebak 1 atau 2 hal tentang identitas orang ini. Meski terdengar jelek, itu bukanlah hal yang baik. Jika bukan karena Jing Sui, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tentu saja saya di sini bukan untuk membicarakan masalah ini dengan Anda. Saya ingin mencari kerjasama Anda, sehingga saya dapat mengembalikan Jing Sui dan anak Anda kepada Anda. Kata pria bertopeng itu dengan suara yang dalam. Dia hampir yakin bahwa dengan memegang pegangan ini, dia hampir memegang Chen Feng. Bagaimanapun, Jing Sui ada di tangannya.
Anak-anak Jingsui dan Chen Feng juga ada di tangannya. Ini semua berakibat fatal bagi Chen Feng. Ketika dia mendengar Jingsui dan anak itu, wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Energi gelap di dalam tubuh bergerak tanpa sadar. 4 tahun lalu, ketika Ji Huanmeng mencelupkan jarinya ke dalam anggur merah dan menulis kata, hamil, di atas meja, dia merasa seperti disambar petir. Dapat dikatakan bahwa pria bertopeng bajingan ini telah memahami dengan erat garis hidupnya. Ia juga tidak menyangka hari-hari bersama Jingbai di Yuntangmen akan menyebabkan Jingbai hamil. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Setelah sedikit tenang, Chen Feng bertanya. Pria bertopeng itu tersenyum dingin dan berkata, sederhana sekali. Saya ingin naik ke posisi Kaisar Surga dan membutuhkan bantuan Anda. Chen Feng tidak bisa menahan cemberut. Dia benar-benar tidak menyangka pria bertopeng itu akan menjadi seperti ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, karena kamu akan naik ke posisi Kaisar Surga, inilah waktunya untuk mengungkapkan wajah aslimu. Jika kamu tidak memiliki sedikit kepercayaan ini, bagaimana kita bisa bekerja sama satu sama lain? Faktanya, identitas pihak lain sudah terungkap. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Ji Jiuyin. Hanya Ji Jiuyin yang bisa bekerja sama secara erat dengan Ji Huanmeng, dan hanya Ji Jiuyin yang bisa secara diam-diam mendukungnya dalam pertarungannya dengan Ji Mengyang. Tapi selain identitas Ji Jiuyin, apakah pihak lain memiliki identitas tersembunyi? Ini tidak diketahui. Apa yang kamu katakan tidak buruk. Kalau begitu, mari kita jujur satu sama lain dan melakukan percakapan yang baik. Pada saat ini, pria bertopeng itu mengangkat tangan kanannya dan perlahan melepas topengnya. Bab 1283. Ketika pria bertopeng itu melepas topengnya sepenuhnya, Chen Feng benar-benar terkejut. Di bawah cahaya redup, tirai kasa mengambang di mana-mana, dan suasananya misterius. Samar-samar, ia melihat seorang pria bermata besar dan alis tebal berdiri di sana dengan ekspresi muram. Pria tersebut awalnya terlihat sangat tampan, dengan wajah yang sangat menawan. Tapi karena mulut itu, seluruh wajahnya hancur. Mulutnya terlihat sangat panjang, baru ketika saya perhatikan lebih dekat barulah saya menyadari bahwa kedua sudut mulut telah dibelah, dan ada dua sayatan tipis yang menghubungkan sudut-sudut mulut. Secara visual, orang ini terlihat memiliki mulut yang sangat panjang, seperti badut dalam rombongan akrobatik barat. Dan begitu dia membuka mulut untuk berbicara, mulut panjangnya terlihat sedikit hati-hati. Binatang pemakan manusia. Jadi itu kamu. Identitas aslimu adalah Ji Jiuyin. Seru Chen Feng. Dia mengenal orang ini. Nama orang ini sangat nyaring di dunia malam yang gelap. Karena orang ini adalah Night Fury nomor 1. Dikenal sebagai binatang pemakan manusia, dia juga disebut Night Fury Gatekeeper. Alasan kenapa dia disebut Night Fury Gatekeeper adalah karena kekuatan orang ini sangat menakutkan. Dia adalah yang nomor 1 di antara Night Fury, tidak ada Night Fury yang bisa mengalahkannya. Dan ia sendiri sudah lama memiliki kekuatan Dewa Malam, namun ia belum bergerak maju, seringkali menjadi batu ujian bagi mereka yang ingin maju menjadi Dewa Malam. Rumor mengatakan bahwa hanya dengan mengalahkan binatang pemakan manusia seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Malam. Namun sayang sekali para penantang tersebut membayar harga dengan nyawa mereka untuk rumor ini. Alasan mengapa orang ini disebut pemakan manusia adalah karena orang tersebut sangat kejam dan suka memakan bangkai manusia. Konon jika siapapun yang melawan orang tersebut dikalahkan, sepotong dagingnya akan dipotong dan dibiarkan membusuk untuk dikonsumsi. Selain itu, orang ini sangat tertarik dengan mumi yang ada di makam kuno. Suatu ketika di padang pasir, di depan semua orang, di makam Raja kuno, dia memakan sebagian besar mayat yang tidak busuk karena alasan yang tidak diketahui. Alasan mengapa Chen Feng mengenal orang ini juga merupakan alasan mengapa dia mengunjungi makam Raja Gurun kuno. Pemandangan menjijikkan dari binatang pemakan manusia yang memakan mayat masih tergambar jelas di benaknya. Saat itu, dia dititipi oleh seseorang untuk mencari harta karun di kuburan. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan binatang pemakan manusia. Mereka bertukar beberapa jurus berbeda, namun pada akhirnya mereka berimbang. Aku benar-benar tidak menyangka kalau orang mesum bermulut besar yang memakan daging mati ini sebenarnya adalah pria bertopeng, Ji Jiuyin. Sangat teduh. Keputusasaan putih, kita akhirnya bertemu dengan jujur. Ya, aku adalah binatang pemakan manusia nomor 1 di Night Fury, dan aku adalah Ji Jiuyin, putra kedua Kaisar Surgawi dari klan Ji. Suara serak Ji Jiuyin kembali terdengar kelembutan. Kata ringan. Kali ini, identitas aslinya akhirnya terungkap. Selama bertahun-tahun,
dia tidak suka menunjukkan wajah aslinya karena mulutnya. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang melihatnya. Namun hari ini berbeda, pertemuan dengan Chen Feng sangatlah penting dan harus dihadapi dengan wajah yang sebenarnya. Chen Feng tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, saya telah mencoba mencari tahu identitas Anda berkali-kali. Pada akhirnya, saya hampir yakin bahwa Anda adalah Ji Jiuyin, tetapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa Ji Jiuyin dan binatang pemakan manusia adalah orang yang sama. Aku bisa menjadikanmu keputusasaan putih terkejut dan itu bisa dianggap suatu kehormatan bagiku. Ji Jiuyin menyeringai, mulutnya yang panjang hampir mencapai sudut telinganya, tampak sedikit berhati-hati. Jelas sekali bahwa perkataan Chen Feng membuatnya sedikit bangga dan sombong. Jangan terlalu tersanjung, itu tidak ada artinya. Fang Chen sedikit mengernyit, dan berkata dengan ekspresi rendah, aku tidak akan bicara omong kosong lagi. Di mana Jing Sui? Dan, di mana anakku? Dia tidak mau untuk bicara omong kosong sekarang, tidak ada apa-apa. 4 tahun lalu, pada malam ketika klan Yuntang dihancurkan, untuk menyelamatkan Jing Sui, dia berjanji pada Ji Jiuyin untuk membawa Jing Sui pergi dan membuat perjanjian 4 tahun. Tanpa diduga, Jing Sui benar-benar hamil di kemudian hari. Sejujurnya, dia sama sekali belum siap menjadi seorang ayah. Namun kini, Jing Sui telah melahirkan seorang anak yang usianya hampir 3 tahun. Ini adalah fakta yang tidak bisa dia ubah. Ketika saya berpikir untuk memiliki anak, bagian hati saya yang paling rentan terbuka. Meskipun dia tahu Ji Jiuyin pasti akan menggunakan ini sebagai ancaman, kali ini, dia hanya punya satu pilihan, mengambil umpan jika dia mau. Jangan khawatir dulu. Jing Sui baik-baik saja dan anak itu baik-baik saja. Ji Jiuyin berkata perlahan dengan mata tajam, 4 tahun lalu di Yuntangmen, Ji Mengyang mengirim 10 orang tua untuk membunuh semua orang di Yuntangmen. Sobat, akulah orang yang menyelamatkan Jing Sui yang sekarat pada saat kritis, dan juga secara tidak langsung menyelamatkan anak di dalam perut Jing Sui. Berdasarkan ini saja, kamu berhutang budi padaku, kan? Chen Feng mengangkat kepalanya dan melirik ke arah langit yang gelap. Lalu, mengangguk. Meski sangat enggan, apa yang dikatakan Ji Jiuyin memang benar. Kehidupan Jing Sui, dan anak yang belum pernah dilihatnya, memang merupakan suatu anugerah yang sangat besar. Tapi bantuan ini adalah hutangnya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Ji Jiuyin melanjutkan, tidak hanya ini, ada banyak hal selama bertahun-tahun. Jika saya tidak membantu Anda secara diam-diam, apakah Anda pikir Anda akan hidup hari ini? Mengapa Lou Yuji memilih Anda selama 7 pertemuan orang? Itu karena aku berpura-pura menjadi utusan Ji Mengyang, aku menipu Lou Yuji. Tentu saja, hasil pertemuan 7 orang itu di luar dugaanku. Lou Yuji berpindah pihak, tapi dia tidak bisa menyelamatkanmu. Meski begitu, itu tidak bisa menghilangkan bantuanku. Kamu tidak bisa memenuhi fakta yang kamu miliki. Ada juga insiden pergantian dewa. Jika aku tidak menjadi mediator dan pemandu di dalamnya, kamu pasti sudah terlibat di dalamnya sendiri, belum lagi melihat melalui insiden pergantian dewa dan menyelamatkan beberapa orang dari negara Wei. Menurutmu, apakah sepenuhnya karena Bai Xian membingungkan Ji Mengyang sehingga klan Ji begitu memanjakanmu begitu lama? Tidak sepenuhnya, Ji Mengyang memang dipengaruhi oleh Bai Xian, tapi saya juga banyak berperan di balik layar. Bagimu, aku pastilah dermawan terbesarmu. Setelah mendengarkan kata-kata Ji Jiuyin, beberapa keraguan Chen Feng adalah akhirnya terpecahkan. Saya tidak pernah tahu mengapa Lou Yuji ingin membantunya, ternyata itu atas instruksi Ji Jiuyin. Ada juga kejadian silih bergantinya dewa, memang dari awal sampai akhir tidak ada kendala yang berarti. Sepertinya Ji Jiuyin telah banyak membantu seperti yang dia katakan. Setelah memikirkannya, dia akhirnya berbicara, mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Mengapa kamu ingin membantuku? Ji Jiuyin bahkan tidak memikirkannya, dan berkata, ini sangat sederhana, musuh dari musuh adalah teman. Saya ingin Ji Mengyang dan jika Ji Yunfan meninggal, saya akan naik tahta Kaisar Surga. Melihat kegembiraan Ji Jiuyin yang tiba-tiba, Chen Feng tampak tidak bisa berkata-kata. Drama konyol lainnya tentang perebutan kekuasaan. Ji Jiuyin berkata dengan tatapan galak, Huan Meng dan aku memiliki ibu yang sama, Ji Mengyang dan Ji Yunfan memiliki ibu yang sama. Namun karena suatu kejadian yang memalukan, ayahku sangat membenci ibuku, dan secara tidak langsung juga membenci Huan Meng dan aku, sangat dingin sehingga tidak ada kasih sayang keluarga. Luka di mulutku semuanya dipotong oleh ayahku dengan pisau. Dia hampir tidak menganggapku sebagai anak kandungnya. Dia hanya mencintai Ji Yunfan dan Ji Mengyang, dan aku sudah lama kehilangan takdirku sebagai Kaisar Surga.
Tapi aku tidak menerimanya. Mengapa aku tidak bisa menjadi kaisar surga? Yah, karena Ji Yuanyang tidak mau memberikannya, maka aku akan mengambilnya sendiri dan menunggu dua hartanya. Anakku sudah mati, coba aku lihat kepada siapa lagi aku bisa memberikannya. Jika Ji Yunfan dan Ji Mengyang mati dan dia tidak memberikannya kepadaku, aku akan membunuhnya juga. 1284. Melihat Ji Jiuyin yang hampir gila, Chen Feng tampak sangat tidak berdaya. Orang ini jelas sudah gila. Dia bertanya dengan bingung, apakah Anda begitu yakin bahwa saya dapat membantu Anda menangani Ji Mengyang? Juga, apa hubungannya ini dengan insiden pergantian dewa? Meskipun dia mengetahui seluk-beluk insiden pergantian dewa, penyebabnya adalah sebenarnya masih belum diketahui, tidak ditemukan. Siapa yang pada akhirnya mengendalikan keluarga Jinguji dan Huazong untuk merencanakan insiden pengubahan dewa? Apa tujuannya? Ji Jiuyin berkata, alasannya sangat sederhana. Alasan saya mengenali Anda adalah karena kami bertemu dan bertarung dengan Anda di makam Raja kuno di gurun. Kamu orang yang sangat istimewa. Orang yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, Ji Mengyang menyebabkan insiden darah surgawi, dan Komando Senyanlah yang dianiaya, termasuk Anda, sang kapten. Saya sangat mengetahui bahwa Anda dan Ji Mengyang, Anda pasti musuh bebuyutan. Selama Anda hidup dan memahami kebenaran, Anda tidak akan pernah membiarkan Ji Mengyang pergi. Saya hanya perlu berada di belakang Anda untuk menciptakan kesempatan bagi Anda untuk bunuh Ji Mengyang. Jadi selama pertemuan 7 orang, saya berpura-pura menjadi Ji Mengyang. Saya memerintahkan Lou Yuji untuk memilih Anda, tetapi saya tidak menyangka dia gagal pada akhirnya. Sekarang masalahnya adalah selesai, saya awalnya berpikir untuk melepaskan barisan Anda melawan Ji Mengyang, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan dilindungi oleh Tuan Yan. Selanjutnya, Anda dipenjara di penjara Guantanamo. Yang tidak saya duga adalah Anda benar-benar bisa melarikan diri. Utas yang semula ditinggalkan hidup kembali. Sejak kamu kembali ke Kerajaan Naga, aku diam-diam mengawasimu dan membimbingmu langkah demi langkah untuk mencari tahu kebenaran tentang insiden Tianshui. Saya sangat puas dengan penampilanmu. 4 tahun lalu, kamu hampir memenuhi keinginanku. Ji Yunfan terluka parah olehmu, dan Ji Mengyang kejam. Orang ini, khawatir ayahnya lebih mencintai Ji Yunfan daripada dia, sebenarnya membunuh Ji Yunfan demi mendapatkan miliknya posisi sebagai kaisar surga lebih stabil di masa depan. Orang yang kejam dan bodoh ini, akan sangat buruk jika kamu membunuhnya di stadion juga. Sempurna. Tapi aku tidak menyangka orang ini memiliki kehidupan yang begitu sulit dan tidak mati. Kembali ke istana surgawi, dia dirawat oleh Ji Yuanyang, dan dia berangsur pulih dalam 4 tahun terakhir. Bahkan orang buta pun dapat melihatnya. Ji Yunfan meninggal, satu-satunya milik Ji Yuanyang penerus tahta Kaisar Langit adalah Ji Mengyang. Setelah mendengar ini, Chen Feng juga menghela nafas dalam diam. Kehidupan Ji Mengyang sangat sulit. Namun, alasan Ji Mengyang selamat sebenarnya karena dia tidak membunuhnya pada akhirnya. Setelah menangani insiden bom, jika dia ingin membunuh Ji Mengyang lagi, dia akan koma dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang aku memikirkannya, ada baiknya aku menyelamatkan satu tangan. Jika Ji Mengyang tidak hidup, Ji Jiuyin tidak akan mengganggunya. Dia juga tidak memiliki peluang untuk masuk ke klan Ji. Dari sudut pandang Ji Jiuyin, memang benar Ji Jiuyin membawanya ke dalam perebutan tahta klan Ji, dia hanya ingin menggunakan tangannya lagi untuk membunuh Ji Mengyang dan bahkan Ji Yuanyang. Namun baginya, Ji Jiuyin juga membantunya. Tahukah Anda, dia juga merupakan keturunan dari klan Ji. Tendangan ini akan menjungkir balikkan klan kekaisaran keluarga Ji. Tidak pasti siapa yang akan menjadi kaisar surga pada akhirnya. Mengesampingkan pikirannya, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, apa yang terjadi dengan insiden pergantian dewa. Ji Jiuyin kemudian berkata, dimulai dari generasi leluhur Ji Tianqi, untuk mengkonsolidasikan kendali berbagai negara di Ye wilayah, menerapkan sistem 12 tetua di negara besar. Kedua-belas orang ini adalah orang-orang setia yang dipilih secara khusus oleh klan kekaisaran. Mereka dimasukkan ke dalam sistem berbagai negara dan dilatih menjadi bos besar dari berbagai negara. Dengan mengendalikan orang-orang ini, mereka mencapai tujuan mengendalikan semua negara. Selain 12 orang ini, ada juga eksistensi yang disebut Jurumudi, yang diam-diam mematuhi perintah Kaisar Surga dan diam-diam mengeluarkan perintah kepada 12 orang ini. Di Kerajaan Naga, ada juga 12 orang seperti ini. Untuk mengendalikan 12 orang ini, Ji Mengyang, seorang idiot, mendengarkan Zheng Rong, seorang ahli strategi berkepala anjing,
dan benar-benar memikirkan cara yang sangat berani dan sangat strategi bodoh, yaitu menggantikan para dewa. Negara Wei adalah kekuatan Ji Mengyang. Dalam lingkup tersebut, dia meminta Shenzong dan Huazong untuk bekerja sama dan ingin secara diam-diam menggantikan kedua belas tetua kerajaan naga. Dengan cara ini, itu setara dengan mengendalikan kerajaan naga secara tidak langsung. Kau tahu, pengaruh kerajaan naga pada Kaisar Ji itu sangat penting bagi klan, dan bahkan merupakan tempat kelahiran klan Kekaisaran Ji. Mengontrol kerajaan naga sangat penting untuk berhasil sebagai Kaisar Surga di masa depan. Pada awalnya, rencananya berjalan sangat lancar, dan hampir tidak ada yang menyadarinya. Bahkan aku, dari Lou Yuji juga aku secara tidak sengaja menemukan masalah ini. Adapun nanti, kamu akan tahu apa yang terjadi. Kamu memecahkan rahasianya dan menyelamatkan beberapa bos yang digantikan dari negara Wei. Setelah mendengar ini, Chen Feng akhirnya memahami seluk-beluk insiden pergantian dewa. Ji Mengyang ini benar-benar sedikit gila. Dan Zheng Rong, seorang ahli strategi yang keras kepala, benar-benar berani berpikir. Dia bertanya dengan bingung, masalah pergantian dewa telah terungkap. Bukankah Anda mengambil alih masalah ini dan menyerang Ji Mengyang? Setelah masalah ini terungkap, banyak petunjuk yang tersisa. Jika Ji Jiuyin mengetahui beberapa petunjuk dan mengungkapkan masalahnya kepada Ji Yuanyang pasti akan marah besar. Namun tampaknya Ji Mengyang tidak terlibat apapun karena kejadian ini. Kebencian yang mendalam tiba-tiba muncul di mata Ji Jiuyin. Dia hampir mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, Ji Mengyang diam-diam merencanakan insiden penggantian dewa. Untuk kesalahan sebesar itu, Ji Yuanyang hanya menghukumnya dengan menghadap tembok selama sebulan. Kesalahan, Ji Yuanyang gunakan saja pisau untuk membelah mulutku, dan biarkan luka memalukan ini tetap bersamaku sampai sekarang. Cepat atau lambat, aku akan membunuh orang tua yang tidak adil ini juga. Chen Feng juga tidak menyangka bahwa Ji Yuanyang, orang tua bingung, keberpihakan bisa sampai sejauh ini. Terus terang, kemarahan Ji Jiuyin bisa dimaklumi. Masalah pergantian telah diklarifikasi, dan keraguan di hati Chen Feng hampir hilang. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan urusan internal klan kekaisaran. Bagaimanapun, dialah yang harus mengambil keputusan terakhir. Insiden berdarah yang disebabkan oleh Ji Mengyang membunuh rekan-rekannya dan menyebabkan kesalahpahaman selama bertahun-tahun antara dia dan Bai Xian. Ji Yuanyang membunuh ayahnya, memaksa ibunya mati, dan mengubah tubuh ayahnya menjadi mayat dewa. Dia harus membunuh mereka berdua. Silakan dan biarkan Ji Jiuyin mengaduk air berlumpur klan Ji Imperial. Pada akhirnya, dia akan membunuh segalanya. Tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Tujuan kedatanganmu hari ini bukan untuk menceritakan sebuah cerita kepadaku, kan? Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan sebelum kamu mengizinkan aku melihat Jing Sui dan anakku? Chen Feng dia bertanya, Jing Sui dan anak-anak adalah hal yang paling dia pedulikan saat ini. Aku sangat menyukai keterus-teranganmu. Ji Jiuyin menyeringai, merendahkan suaranya sedikit, lalu berkata, aku ingin belajar dari Ji Yuanyang, membunuh saudara laki-laki dan ayahnya untuk merebut tahta Kaisar Surga. Proses ini membutuhkan bantuanmu. Bab 1285. Chen Feng sudah menebak tujuan Ji Jiuyin. Jadi ketika dia mendengar perkataan Ji Jiuyin, dia tampak sangat tenang dan tidak mengalami banyak gejolak emosi. Kekuasaan benar-benar seperti racun. Setelah diracuni, Anda akan benar-benar kehilangan akal sehat dan tidak dapat melepaskan diri. Hal-hal seperti sifat dan emosi manusia telah sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk mengikat dasar moral seseorang. Namun nyatanya, puncak kekuasaan adalah kehancuran. Perebutan posisi pemimpin Shenzong dari keluarga Jinguji, perebutan posisi pemimpin Sekte Tianshan, termasuk perebutan posisi Kaisar Surga ketika Ji Yuanyang membunuh ayahnya, semua ini hal-hal terjadi berulang kali. Tapi akhir mana yang bukan sebuah tragedi? Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda secara spesifik? Chen Feng bertanya, matanya sedikit fokus. Meskipun dia sangat muak dengan hal-hal seperti itu, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Jing Sui dan anak-anaknya terlalu penting baginya. Ji Jiuyin sepenuhnya memahami poin pentingnya. Ji Jiuyin yang emosional menyeringai dengan kegembiraan di wajahnya dan berkata, kamu pasti tahu bahwa Ji Rensuan, leluhur klan kekaisaran keluarga Ji, akan mengadakan aliansi tertinggi pada hari 10 Oktober tahun ini, mengundang 4 orang. Klan kekaisaran besar berpartisipasi dan bersama-sama memilih makhluk tertinggi dunia. Chen Feng mengangguk dan berkata, ya, saya tahu tentang ini. Ketika dia meninggalkan Yanjing 4 tahun lalu, dia mendengar tentang Ji Rensuan. 4 tahun kemudian,
saya juga mendapat kabar dan mengetahui tentang kelakuan gila Ji Rensuan dalam beberapa tahun terakhir. Yang mengejutkannya adalah Ji Rensuan berperang melawan keluarga Aogu sendirian, menyebabkan keluarga Aogu menderita kerugian besar. Tak hanya itu, Ji Rensuan juga mendapatkan cambuk ajaib, dan kini ia menjadi mimpi buruk seluruh dunia. Adapun aliansi tertinggi, itu juga merupakan mimpi konyol Ji Rensuan. Betapa konyolnya jika seseorang ingin menginjak-injak seluruh dunia di bawah kakinya. Ji Jiuyin melanjutkan, Ji Rensuan adalah nenek moyang klan kekaisaran keluarga Ji. Ji Yuanyang telah memutuskan bahwa seluruh klan akan mendukung Ji Rensuan untuk naik ke posisi tertinggi. Tapi Ji Yuanyang sendiri sudah tua dan tidak mampu melakukan banyak hal, jadi dia memutuskan, pilih penerus Kaisar Langit pada bulan September. Setelah itu, Kaisar Langit yang baru akan mewakili klan Ji dan berpartisipasi dalam aliansi tertinggi. Saya baru saja mengatakan bahwa di mata Ji Yuanyang, satu-satunya kandidat untuk menggantikan Kaisar Surgawi adalah Ji Mengyang, itu bukan aku. Jadi, aku ingin membunuh Ji Mengyang dan Ji Yuanyang sebelum itu, dan menjadikan diriku sebagai Kaisar Surga. Pada saat itu, aku akan diam-diam membawa kamu ke Istana Surgawi untuk menciptakan kreasi bagimu untuk membunuh Ji Mengyang. Dengan Ji Yuanyang, kamu telah berpikir untuk membalaskan dendam orang tuamu dan rekan-rekanmu yang telah meninggal. Kita bisa saling membantu. Selama Ji Mengyang dan Ji Yuanyang mati, aku akan memberikan Jing Sui dan anakmu. Anak itu akan dikembalikan kepadamu dan membantumu meninggalkan Istana Surgawi. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan saling berhutang apapun dan tidak akan pernah berhubungan satu sama lain lagi. Chen Feng mau tidak mau menyipitkan matanya sedikit, angan-angan Ji Jiuyin sangat bagus. Dan ini tampak seperti strategi biasa, namun sangat cerdas. Hal yang paling cemerlang adalah penggunaan dirinya terkesan begitu masuk akal dan beralasan, sehingga sulit baginya untuk menolak. Memang benar, dia tidak bisa menolak. Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan Jing Sui dan anak-anaknya. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan sedikit malu, strategimu terlalu blak-blakan. Klan Ji Imperial sangat stabil sekarang. Jika kamu memberontak, akankah ada yang mendukungmu? Juga, kekuatan tempur Ji Mengyang dan Ji Yuanyang kekuatan tempur tidak begitu mudah untuk dihadapi. Begitu terjadi kesalahan, keluarga Huang, 10 kekuatan tempur lama, dan kekuatan lainnya akan melakukan serangan balik, apakah Anda mampu mengatasinya? Jika Anda tidak merencanakan dengan baik, atau tidak ada kekuatan lain yang mendukung, masalah ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ji Jiuyin hanya bisa sedikit mengernyit, dan semua yang dikatakan Chen Feng masuk akal. Dia berkata dengan ekspresi yang dalam, apa yang Anda katakan itu benar sekali. Alasan mengapa Ji Yuanyang berhasil memberontak adalah karena sebelum pemberontakan, dia memiliki banyak kekuatan nyata di tangannya sendiri, dan hanya dengan bantuan bangsawan orang-orang bisakah dia berhasil dalam satu gerakan. Tetapi bagi saya, tidak ada kondisi seperti itu. Ji Yuanyang adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia hampir mengendalikan seluruh kekuatan klan kekaisaran di tangannya sendiri, dan putra-putra kami juga memiliki sangat sedikit kendali. Jadi katanya, kalau aku tidak bisa membunuh dengan satu pukulan, aku mungkin akan terlibat sendiri. Izinkan aku memberitahumu sedikit, menurut perkiraanku, aku hanya 40% yakin akan sukses. Melihat ke arah Ji Jiuyin yang sedih, Chen Feng benar-benar sedikit khawatir. Setelah merencanakan bertahun-tahun, Ji Jiuyin ini hanya yakin 40%, jadi ini masih lelucon. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata kepada Ji Jiuyin, baiklah, saya punya cara bagi Anda untuk mendapatkan pengakuan Ji Yuanyang dan merebut posisi Kaisar Surga dari Ji Mengyang. Syaratnya sangat sederhana. Berikan Jing Sui dan anak saya berikan itu kembali padaku. Apa yang bisa kamu lakukan? Ji Jiuyin menatap Chen Feng dengan heran. Selama bertahun-tahun, dia memutar otak untuk memenangkan posisi Kaisar Surga. Bahkan saat ini, kami hanya yakin 40%. Chen Feng, orang luar, berani memberikan jaminan seperti itu, yang membuatnya sungguh luar biasa. Dengan mata penuh percaya diri, Chen Feng melangkah maju dan membisikkan beberapa kata di telinga Ji Jiuyin. Setelah mendengar ini, mata Ji Jiuyin membelalak dan dia menatap Chen Feng dengan tidak percaya. Dia menyeringai penuh semangat dan bertanya lagi untuk memastikan, apakah maksudmu dengan apa yang kamu katakan? Apakah memang ada hal seperti itu? Hal yang dikatakan Chen Feng kepadanya pasti bisa membunuh Ji Mengyang. Jika dia melakukan hal seperti itu, posisi Kaisar Surga akan menjadi miliknya. Chen Feng tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya memiliki benda ini di tangan saya.
Saya jamin Ji Mengyang tidak akan bisa memakannya dan membawanya kemana-mana. Tentu saja, seperti yang saya katakan, hanya jika Anda mengembalikan Jing Sui dan anakku kepadaku, hanya dengan begitu aku dapat memikirkan hal ini. Untuk menyelamatkan Jing Sui dan anak itu, kali ini dia menunjukkan kartu asnya. Dan godaan kartu truf ini benar-benar tak tertahankan bagi Ji Jiuyin. Benar saja, setelah berpikir sejenak, Ji Jiuyin mengambil keputusan dan berkata, "Oke, saya berjanji, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Selama tujuan saya tercapai hari itu, saya berjanji untuk mengembalikan Jing Sui dan anakmu, biarkan keluargamu bersatu kembali." Chen Feng sedikit marah. Dia sudah berjanji untuk mengambil benda itu, dan Ji Jiuyin ini ingin menyeretnya ke dalam pertarungan untuk posisi Kaisar Klan Ji. Bahkan dengan otak kecilnya, dia dapat berpikir jernih bahwa jika masalah ini berhasil, Ji Jiuyin pasti akan menyeberangi sungai, menghancurkan jembatan, membongkar penggilingan, dan membunuh keledai. Oke, aku setuju. Aku hanya berharap kamu menepati janjimu. Jika kamu memainkan trik apapun setelah itu selesai, kamu harus tahu orang seperti apa aku, Chen Feng. Meskipun aku tahu bahwa ancaman tidak ada gunanya, aku tetap saja harus menunjukkan postur tubuhku. Kalau begitu aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Ji Jiuyin tersenyum, dan dua celah di mulutnya menyeringai sangat panjang. Itu sepenuhnya terhubung ke bagian bawah telinga, dan tampak sangat menakutkan dalam cahaya gelap. Masalahnya akhirnya terselesaikan. Chen Feng memfokuskan matanya dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Saya sangat bingung tentang sesuatu. Karena kita sekarang berada dalam hubungan kerjasama, bisakah Anda memberitahu saya sesuatu?" Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.